Nara. Mbak Naras. Halo, selamat datang. Oke, selamat masuk. Silakan duduk di sana. Cari posisi yang nyaman. Oke, silakan duduk. Oke, gimana Mbak Naras? Udah nyaman duduknya? Udah. Pokoknya cari posisi yang paling nyaman ya buat duduknya ya. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Naras hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, kayak ada ya kita bertemu hari ini adalah ya yang mau didiskusikan, disampaikan juga ini dari Mbak Naras ya. Iya. Oke, tapi gimana tadi? Dari rumah atau dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Oke, berangkat ke sini sendiri atau diantar? Naik Gojek sih. Oh, naik Gojek. Oke, mandiri banget ya. Oke, gimana cuaca di luar tadi, Pak? Tadi kayaknya aman sih, enggak biasa aja sih, Oh, enggak biasa panas aja. banget. Masih taraf aman lah ya buat pagi ini. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, tadi kan mungkin sebenarnya ketika menjawab gitu ya, gimana kabarnya hari ini, ada helaan nafas sedikit berat gitu dari Mbak Naras. Cuma mungkin kita belum ke situ dulu ya. Mungkin ini kesibukannya akhir-akhir ini gimana Mbak Naras? Kesibukannya ya. Iya. Sebenarnya sibuk. Oke, mungkin akademiknya gimana akademik? Kalau akademik sih ya gara-gara semester 4 ya Bu ya, sih Iya. mungkin hektik banget menurut aku. Tapi ya tugasnya banyak, tugas video gitu loh Bu. Jadi kayak Lagi kayak penuh tugas gitu ya hidupnya ya. Oke, nah mungkin akademik lagi agak padat gitu. Kalau mungkin kemarin ikut organisasi kan ya? ikut, iya ikut. Nah itu gimana? Oh ikut gimana? Nah itu lebih hektik Oh, gitu. lebih hektik lagi gimana? Soalnya sebenarnya apa ya Bu ya, kemarin tuh kita tuh ada proker baru. Proker barunya tuh kayak menurut aku ya kayak dia yang jadi ketuanya tuh kayak nggak apa ya, nggak kayak ke kita anggotanya dulu nggak. Kan kalau aku kan sebenarnya sekarang PHT ya Bu ya. Nah masa nggak ngomong ke PHT lain. Oh paham. Jadi kayaknya ketuanya tuh bilang langsung ke kahimnya. Jadi kayak ke PHT lain tuh nggak tahu, kan orang-orang kan udah sibuk juga nggak tahu ya. Iya. Jadi menurutku kayak harusnya kan ngomong dulu. Jadi aku ngejalanin prokernya tuh kayak males-malesan. Oh paham. Mungkin apa ya, secara timingnya kurang tepat gitu ya, karena mungkin ya teman-teman kan mungkin lagi semester 4 ya kayak tadi akademiknya lagi hektik banget gitu ya. Oke, nah mungkin jadi itu mungkin menambah beban pikiran. Iya, nambah. Soalnya itu panitianya tuh diutamakan PHT gitu. Soalnya kan proker baru ya. Iya. Jadi mungkin kayak nyobain dulu. Oke. Ya, ada dinamika lah ya terjadi di organisasi. Nah, tapi sekarang udah selesai prokernya atau masih? Prokernya udah selesai, tapi dendamnya belum selesai. Masih sebelah sih gitu loh, kayak ternyata nggak aku doang gitu loh. Dari anggota-anggota lain, staff-staff, maksudnya PHT lain juga ternyata nggak suka juga, maksudnya kayak berkeluh kesah seperti itu juga. Oh begitu, oke. Lalu mungkin nih, kan itu tadi dari akademik udah nih, dari segi ya, kegiatan organisasi udah yang mungkin ternyata cukup apa ya, menguras pikiran lah ya, menguras tenaga gitu. Nah mungkin kalau dari hubungan sosial pertemanannya Mbak Naras gimana akhirnya? Kalau sama teman-teman sih baik-baik ya, maksudnya kayak teman kelas baik. Tapi mungkin ya dari beda kelas ada yang kurang baik. Ya namanya orang lah ya, emang sebenarnya nggak bisa kontrol juga emang kayak gimana kan ya. Oke, nah mungkin Mbak Naras kan kemarin kita udah atur jadwal ya untuk ketemu hari ini. Kita udah sempat ngobrol sedikit tadi mungkin gimana kondisi Mbak Naras hari ini yang ternyata cukup padat ya. Kita udah janjian gitu. Nah mungkin apa ya, hari ini kan kita udah mulai ketemu. Nah kalau kita ketemu hari ini mungkin seperti yang sebenarnya kemarin udah selesai sampaikan juga ya, kita mungkin akan ketemu hari ini kurang lebih 45 menit itu. Dan Mbak Naras gimana, ada tanggapan nggak? Mungkin mau ditambah atau dikurangi atau kira-kira udah cukup aja? Mungkin kalau dari aku sih cukup ya Bu. Juga udah lama itu Iya. kan. Mungkin ya cukup ya.
Kayak mungkin nanti kalau memang dirasa masih kurang atau mungkin dirasa sebelum 45 menit kok sudah cukup gitu ya, mungkin dari Mbak Naras merasa oh kayaknya udah cukup gitu, nggak apa-apa disampaikan aja. Mungkin nanti bisa kita pertimbangkan untuk gimana tindak lanjut setelahnya gitu ya. Oke, nah mungkin karena Mbak Naras sudah menyetujui juga, kita akan melaksanakan selama 45 menit ya kurang lebih ya. Dan setelah ini ada inform consent atau kayak lembar persetujuan gitu. Nah di sini kan Mbak Naras mau menceritakan ibaratnya ya masalah yang cukup pribadi lah ya, karena kan kita juga berdua di sini melakukan counseling individu, jadi harapannya supaya Mbak Naras nanti bisa dibaca dulu juga di sini terkait hal-hal yang akan kita jaga gitulah ibaratnya kerahasiaannya selama proses counseling ini. Mungkin kalau nanti Mbak Naras sudah setuju, mungkin boleh diisi dan ditandatangan di sini. Gimana? Udah aman? Tandatangan sih ya? Iya betul. Oke, jadi ini nanti saya di sini juga tanda tangan kan supaya sesuai dengan di dalamnya kan, supaya apa ya, data-data yang akan kita bahas hari ini atau mungkin hal yang akan kita bahas hari ini tidak akan dibocorkan kemana-mana. Mungkin nantinya kecuali dengan persetujuan Mbak Naras juga gitu ke depannya ya, supaya Mbak Naras juga lebih enjoy ya harapannya selama kita melakukan counseling ini. Nah mungkin nih Mbak Naras karena tadi udah mengisi form consent, ini juga ada lembar presensi. Nah lembar presensi ini untuk ya sebagai data gitu loh kehadiran Mbak Naras hari ini. Kemudian kita udah atur jadwal nih. Kalau itu doang kan kayak lagi datang ya udah atur jadwal gitu. Berapa itu? Oh, 3 ya? Yang 3 betul. Jam berapa ya Bu? Ini jam 3 sore kan pas. Masalah ya? Ya mungkin ya gambaran awal lah ya, mungkin kita ngomong apa sih sebenarnya yang sedang Mbak Naras keluhkan gitu hari ini. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Naras sudah mengisi lembar presensi hari ini ya juga gitu. Nah mungkin ini ya kita mulai masuk gitu ya, nggak apa-apa? Udah siap? Ya. Oke, jadi mungkin tadi kan Mbak Naras mencantumkan juga kan terkait pertemanan gitu sebenarnya. Dan mungkin tadi Mbak Naras di awal ketika ditanya kabar gitu mungkin agak menghela nafas gitu, kayak agak berat gitu. Nah itu boleh nggak diceritain gitu sebenarnya kenapa sih? Ada apa sih? Itu sih Bu. Kenapa ya? Karena tadi aku bilang kalau dari teman sekelas itu kan aman, teman dari juga aman. Tapi kalau dari apa ya, beda kelas, nah itu kayak menurut aku kayak kurang. Maksudnya kayak aku ngerasa juga kurang nyaman. Tapi sebenarnya itu tuh nggak yang pertama kalinya, jadi itu kedua kalinya di kuliah. Bener, yang kedua di kuliah, yang pertama tuh di SMP malahan. Kayak di SMP tuh aku kayak gitu. Jadi aku tuh dulu punya teman dekat dulu pas SMP nih, kan pas SMP punya dekat. Nah pas mau lulusan ternyata dia tuh nggak suka sama aku karena temanku banyak. Kayak aneh ya sih Bu, maksudnya kayak teman banyak masa gak disukai gitu. Nah ternyata di kuliah ini ada lagi yang kayak gitu, tapi bilangnya tuh ke temanku gitu loh. Terus aku ngomong di temanku, bukan yang ngomong gitu. Kalau narasi konsernya kayak harusnya kayak konser narasi ngono kayak maksudnya kenapa gitu loh. Ya. Oke, itu tapi orang yang sama atau Beda ya? Tapi kayak nggak suka gitu ya kalau ngomongnya. Aneh ya, maksudnya temen ya yaudah. Oke, jadi mungkin selama kuliah ini berarti ini udah kedua kalinya ya? Iya. Rasanya kayak gitu, dan kamu jadinya nggak nyaman ya dengan itu ya. Karena mungkin kalau boleh tahu nih, ketika kamu mendengar itu ya, dengan maksudnya orang yang ngomongin kamu lah dan sebagainya, dan maksudnya ngomonginnya karena kamu punya teman banyak yang sebenarnya itu kan nggak merugikan dia gitu ya, ibaratnya ya, harusnya ya nggak merugikan dia karena ya kamu kan bersosial ya dengan orang lain juga. Nah kayak gitu gimana sih perasaan yang kamu rasakan gitu ketika dengar kok dia mau ngomongin aku kayak gitu ya, kok dia nggak suka sama aku kayak gitu ya, itu tuh gimana perasaan? Kalau perasaanku kayak ya sebenarnya nggak sedih sih Bu. Kalau diomongin gitu kayak ya udahlah, tapi kayak kepikiran terus gitu loh. Maksudnya kan
temenan ya wajar. Aku temenan juga ya udah gitu, maksudnya kayak semua temen ya, maksudnya temen cewek gitu loh. Kayak, kenapa dia nggak suka, maksudnya kayak kenapa gitu loh. Jadi kayak aku pun bingung gitu loh, perasaanku harus gimana ke dia, soalnya dia kan juga kita seprodi kan gitu. Jadi kayak masa aku mau membatasi gitu loh, tapi kayak aneh aja menurut aku. Kayak bingung aku juga sebenarnya. Tapi setelah misalnya Mbak Laras kan tadi mungkin dengarnya dari temen ya sekarang ya, kalau gitu ya, misal kayak ada yang bilang ke Mbak Laras ini kayak Laras dia iya loh kemarin nggak suka kamu kayak gini gitu. Nah itu untuk Mbak Laras sebenarnya itu kayak ngaruh nggak sih ke kehidupan Mbak Laras gitu? Sebenarnya nggak ngaruh, tapi takutnya tuh ada orang lain selain dia juga yang nggak suka gara-gara temanku kayak gitu. Takutnya orang lain juga nggak suka gara-gara omongan dia kayak cuma terlalu Laras. Takutnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin untuk kayak dampaknya secara real itu belum ada. Mungkin dari Mbak Laras jadi ada ketakutan lah ya. Ini sedikit Iya. ya. Oke, cukup unik ya ini ya. Maksudnya kayak ada orang yang nggak suka karena lihat temennya punya teman banyak gitu ya. Oke, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, itu terserah dia juga itu. Oke, nah kan tadi Mbak Laras ini ya kalau perasaannya ketika mengetahui itu kan jadi kurang nyaman gitu. Terus habis itu jadi ada sedikit ketakutan gitu. Nah sebenarnya kalau dari Mbak Laras sendiri, sebenarnya yang Mbak Laras yakin itu kayak gimana sih ketika mendengar itu? Itu sih tuh ya gimana. Kayak mungkin tadi kalau secara apa ya dampaknya kan mungkin menimbulkan apa ya mungkin rasa takut gitu ya, sedikit takut lah ya, di mana Laras mungkin agak kesel juga mungkin ya. Nah itu tuh tapi kalau mungkin secara apa ya, apa yang Mbak Laras yakini gitu dari ketika mendengar nih Ras si ini ngomongin kamu deh, dia nggak suka sama kamu gara-gara kamu punya teman banyak gitu. Nah terus apa sih yang kemudian muncul di kepala Mbak Laras dari situ? Itu sih Bu, lebih ke takut orang lain juga terpengaruh sama omongan dia, jadi ikut-ikut kayak nggak mau temenan sama aku. Sebenarnya dia tuh bukan yang nggak mau temenan sama aku, tapi lebih ke mungkin ngomongin di belakang gitu loh. Jadi kayak ya gitu. Oke, jadi mungkin itu ya muncul suatu apa ya, keyakinan dari Mbak Laras takutnya orang-orang akan mikir yang sama gitu ya, jadi ikut nggak suka. Mungkin tadinya yang Mbak Laras misalnya kan punya teman banyak nih, terus orang-orang malah jadi nggak mau teman gitu sama Mbak Laras, mungkin kayak gitu juga ya. Oke, nah mungkin tapi kalau menurut Mbak Laras sendiri, Mbak Laras pernah kepikiran nggak sih sebenarnya kira-kira apa sih yang bikin kok sih itu orang jadi punya pemikiran kayak gitu ke Mbak Laras? Mbak Laras pernah kepikiran nggak? Kepikiran sih enggak, tapi sebenarnya dia tuh SMA-nya jalan sama aku. Konteksnya itu, aku kan SMA ini terus dia di sebelahku gitu loh. Tapi pas SMA tuh aku nggak kenal dia. Nah, tapi dia tuh kenal aku gitu loh. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya kayak kok dia bisa kenal aku. Nah, dia bilang itu tuh pas kuliah ini. Dia bilang ke aku kalau aku kenal aku udah kata SMA sama dia. Aku tuh nggak tahu dia siapa kuliah. Jadi mungkin dari SMA nih si orang ini udah mungkin tahu Mbak Laras kayak gimana pas SMA gitu ya, padahal meskipun Mbak Laras juga sebenarnya nggak kenal gitu ya pas SMA. Oke, mungkin terus habis itu dari situ Mbak Laras mungkin merasanya gimana? Iya, ngerasa kayak apa ya, maksudnya kayak dia aja nggak tahu aku gimana, tapi kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Oke, jadi mungkin tadi ini ya, apa yang Mbak Laras yakin saat ini kan sebenarnya Mbak Laras lebih kepada takut gitu ya, orang-orang akan ikut nggak suka sama Mbak Laras mungkin ya, ikut jadi kayak mungkin entah ngomongin Mbak Laras di belakang dan sebagainya kayak gitu. Mungkin dampaknya bikin Mbak Laras sedikit apa ya, mungkin kepikiran lah ya juga, mungkin sedikit kesel juga gitu, bingung juga mungkin ya. Nah mungkin penyebabnya adalah karena ya tadi mungkin si orang itu tuh sebenarnya nggak tahu gitu kan ya Mbak Laras kayak gimana gitu, tapi dia mungkin menyimpulkan dengan apa yang dia lihat aja gitu ya. Oke. Apa? Ada yang lagi nggak apa? Mungkin itu deh Bu, kayaknya kan waktu SMA aku temanku, maksudnya circle aku hitungannya kayak yang gimana ya, bukan yang senioritas tapi kayak mungkin agak timbul, agak menonjol gitu daripada angkatan, maksudnya
teman-temanku tuh pada timbul gitu, tau gak sih maksudnya? Iya, kayak yang jadi sorotan kali ya mungkin diantara gitu. jadi seangkatan tuh tahu kalau ada ini gitu loh. Nah gitu mungkin aku mikir apa gara-gara itu jadi dia tahu aku ada gitu loh. Makanya dia ngomong kayak gitu. Oke. Jadi mungkin dari situ kan udah nih dia tahu nih Mbak Naras, Naras yang itu gini-gini dan sebagainya. Kebetulan pas kuliah satu kelas gini, terus melihat Mbak Naras kayak gimana, tapi beda kelas ya, jadi nggak terlalu tahu juga mungkin ya gimana pribadi Mbak Naras dan sebagainya. Terus malah dia menyebarkan hal-hal yang mungkin agak kurang menyenangkan lah ya di Mbak Naras ya, jadi bikin Mbak Naras kurang nyaman juga kan. Oke. Gimana? Tapi itu nyebarinnya tuh pas awal kita ketemu, pas first meet kuliah gitu loh Bu. Padahal bener-bener baru awal ya udah ngomong ke teman-teman kayak gitu. Tapi aku taunya tuh baru pas sudah kuliah gitu loh. Kayak malah ngomongnya di awal awal ya? banget mungkin biar orang-orang nggak temenan kali ya. Iya, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi malah mungkin pas awal kuliah dia udah menyebarkan kayak gitu. Terus tapi Mbak Naras juga taunya baru akhir-akhir ini lah ya pas udah kuliah. Oke, menarik juga ya, maksudnya kayak gimana dia malah menyebarkan kayak gitu. Nah, tapi kan tadi Mbak Naras sempat mention ya soal kayak kalau Naras tuh takut gitu orang-orang bakal ikut gak suka juga gitu. Nah sebenarnya menurut Mbak Naras emang iya orang-orang ikut gak suka setelah mungkin denger itulah dari itu, dari hal-hal yang kurang mengenakan itu tadi. Harusnya sih enggak ya Bia. Soalnya kan orang-orang juga nggak tahu aku gimana. Harusnya sih enggak pikiran itu, tapi buktinya aja temanku sekarang juga masih gitu loh, masih sama aku. Berarti kan aku nggak sesuai diomongin dia gitu kan. Nah itu dia poinnya. Jadi maksudnya kayak buktinya aja sekarang teman-teman Mbak Naras masih temenan gitu loh sama Mbak Naras gitu. Bahkan setelah mungkin dulu di awal udah denger nih desas-desus yang mungkin kurang mengenakan itu dari dia, tapi nyatanya sampai sekarang kok malah teman-temannya Mbak Naras apa ya namanya, ibaratnya malah masih temenan juga sama Mbak Naras. Berarti kan itu menunjukkan bahwa sebenarnya ya mungkin ketakutan yang Mbak Naras alami itu tuh sebenarnya nggak muncul gitu kan ya, nggak terjadi juga sampai sekarang kan, atau nggak terjadi gitu mungkin orang-orang yang suka sama Mbak Naras gara-gara itu enggak sih? Enggak sih, malah apa ya Bu, kadang juga ada temenku yang tiba-tiba ngajak main, ngajak kesini kesitu. Maksudnya kayak kita belum pernah kesini yuk Mas gitu. Jadi malah sebenarnya yang terjadi sekarang berbanding terbalik ya sebenarnya dengan apa yang Mbak Naras takutkan gitu ya. Oke, nah terus ini nih Oke, nah terus jadi sekarang Mbak Naras udah yakin belum sih kalau sebenarnya ya apa yang dilakukan sama orang itu sebenarnya tuh nggak berpengaruh gitu dari Mbak Naras? Yakin ya? Karena emang ya nggak ngaruh sih Bu. Soalnya cuma dia doang yang ngomong kayak gitu. Iya kan? Jadi mungkin sebenarnya ketakutan yang datang ke diri Mbak Naras itu sebenarnya apa ya, Mbak Naras sebenarnya udah punya jawabannya. Cuma mungkin kemarin masih ragu aja, mungkin masih kayak ya cuma sih gitu lah, pikir dan sebagainya. Cuma sekarang Mbak Naras kan udah yakin nih kalau memang ya apa yang orang itu lakukan sebenarnya mungkin ya itu tadi nggak berdampak gitu kan ke Mbak Naras. Nah itu tuh coba Mbak Naras bayangin deh gitu, karena kan ini ya apa ya, ketika kita ngelihat seseorang misalnya, kita ngelihat seseorang dari jauh, kita lihat orang itu senyum, sebenarnya kalau kita mikir orang itu lagi apa ya, memberikan mungkin afirmasi positif ke kita, pasti kita akan ikut senang juga ngeliatnya. Jadi ketika kita ngeliat orang itu senyum tipis gitu, kita akan ikut senyum dan ikut senang gitu kan rasanya. Lalu sebenarnya kita nggak tahu apa yang orang itu pikirin. Beda lagi ketika kita ngeliat orang itu senyum tipis misal, terus habis itu kita mikirnya, orang ini kayaknya lagi misal ngesarkasin orang atau lagi apa yang ke arah hal-hal negatif gitu, pasti kita juga akan ikut pemikiran negatif gak sih? Ya kan, pasti kayak kita, orang itu kok kayak gitu ya, kok kayak gini ya gitu kan, mungkin akan mengarah ke hal-hal yang semakin negatif gitu kan. Nah sebenarnya kayak gitu Mbak Naras, itu poinnya apa? Poinnya adalah ketika kita melihat sesuatu dan kita berusaha untuk melihat ke
ranah hal yang positif gitu, kita arahkan hal yang positif, insya Allah hasilnya ke kita juga akan muncul tuh afirmasi-afirmasi positif juga. Tapi ketika kita udah mulai nih mengarah kepada hal-hal negatif, misal kayak orang itu kenapa ya, orang itu kok gini ya, kok dia nangkepnya kayak gitu ya gitu, mulai mengarah ke negatif, nanti kedepannya hasilnya akan semakin negatif juga gitu. Jadi sebenarnya semua kembali kepada mindset dari kita sendiri gitu, gimana kita bisa mengontrol pemikiran-pemikiran yang ada pada diri kita sendiri gitu juga Mbak Naras. Nah terus kan mungkin ini ya, dari yang coba saya sampaikan tadi, dari Mbak Naras ada feedback dulu Mbak yang terkait mungkin gimana cara kita melihat orang, gimana cara orang itu berperilaku dan sebagainya. Ada sih. Apa itu? Kalau dari aku sih ya sih, mungkin aku kalau kayak gitu juga, mungkin kayak kalau ada orang senang aku ikut senang, tapi lebih melihat senang aja sih. Kalau ya sedih masa ikut-ikut sedih. Iya, benar. Itu. Jadi ya itu tadi Mbak Nara, sebenarnya poinnya adalah di situ. Ketika kita melihat sesuatu, itu balik lagi sebenarnya kepada bagaimana cara kita memandang hal itu. Nah, yang ingin coba saya tekankan di sini adalah gimana supaya Mbak Naras ke depannya bisa coba untuk berpikir ke arah yang lebih positif lagi gitu. Jadi ketika nih, misal tadi kan Mbak Naras itu kan merasa nih, takut orang-orang ikut mikir yang enggak, takut orang-orang ikut gak suka gitu sama Mbak Naras ya. Nah, coba ketika Mbak Naras sekarang coba menurut Mbak Naras, apakah ketakutan Mbak Naras ketika orang-orang ikut mikir yang jelek dan mungkin nanti bisa menjauhi Mbak Naras itu tuh sesuatu hal yang ke arah positif atau negatif? Negatif. Ya, betul sekali, negatif. Kenapa? Karena kita ya takut, kita terbelenggu pada rasa takut itu sendiri juga kan. Nah, coba ketika nih muncul nih hal kan kayak tadi misal Ras si itu nih kemarin ngomongin kamu gini, katanya jangan temenan sama Naras, jangan ini sama Naras, jangan main sama Naras dan sebagainya lah, mungkin mengatakan hal-hal yang negatif. Terus kemudian Mbak Naras masuk terus ke dalam pemikiran negatifnya Mbak Naras, misal iya nanti kalau orang-orang jadi ikut nggak suka sama aku gimana ya, nanti kalau orang-orang ikut nggak mau temenan sama aku gimana ya. Nah itu kan kita akan semakin masuk nih ke dalam energi negatif itu, dan itu nggak akan baik juga gitu karena pasti suatu saat akan memuncak juga gitu loh. Mungkin nanti bisa berubah kepada perubahan kepribadian kita ke hal-hal yang mungkin bisa lebih negatif juga kayak gitu kan. Nah coba ketika nih misal ada nih yang bilang Ras kemarin si ini ngomongin kamu gitu kan, katanya jangan temenan sama Naras gini Naras gitu dan sebagainya. Terus coba Mbak Naras pikir coba gitu ke arah yang lebih positif gitu. Coba pikirkan hal-hal yang lebih positif gitu. Nah mungkin kalau dari Mbak Naras sekarang nih, misal nih saya sebagai temannya Mbak Naras ya, tapi coba setelah ini Mbak Naras coba cari kalimat atau pemikiran yang lebih positif. Mbak Naras ini kita kayak memperagakan ya. Salam bilang, Ras kemarin si A ngomongin kamu, katanya jangan temenan sama Naras tuh ini dia suka ganti-ganti temen lah, dia kayak gini gitu. Terus kalau kamu gimana Ras? Kalau aku sih yaudahlah biarin aja, misalnya kayak kan dia nggak tahu aku juga ya, maksudnya ngapain ngomongin kayak gitu, kan nggak tahu faktanya gimana gitu. Bagus sekali Mbak Naras ya. Jadi Mbak Naras hari ini udah coba nih menemukan satu afirmasi positif dari Mbak Naras sendiri gitu. Meskipun kesannya terlihat seperti mengabaikan, tapi itu menurut saya bisa mengarah kepada hal-hal yang lebih positif juga bukan dari Mbak Naras gitu. Kenapa? Karena yang tadi ya daripada ketika misalnya dengan itu terus Mbak Naras mungkin mengungkapkan ya nanti gimana ya, kamu nggak akan ini kan ninggalin aku kan, kamu nggak akan percaya sama dia kan dan sebagainya, daripada fokus terbelenggu ke ketakutan itu, yang lebih baik kalau kita fokus ke hal-hal yang mungkin bisa lebih memberikan afirmasi positif ke diri kita gitu kan ya. Nah mungkin selain itu juga mungkin kadang kan ini ya, kalau di dalam kehidupan sehari-hari kadang kita nggak bisa kontrol ya, mungkin ini kan karena kita lagi di konseling nih, lagi di sesi konseling, Mbak Naras udah coba saya untuk kasih afirmasi, oke habis ini coba pikir ke yang lebih positif ya Mbak gitu kan, makanya Mbak Naras coba untuk yaudahlah dan sebagainya, legowo, ikhlas gitu ya. Nah mungkin dalam kehidupan sehari-hari prakteknya kan mungkin nggak semudah itu ya, mungkin kadang ketika dengar kayak gitu langsung wah mau muncak nih, mungkin aduh ini kok kayak gitu ya dan sebagainya. Nah mungkin salah satu teknik yang bisa coba untuk saya rekomendasikan untuk Mbak Naras gunakan
relaksasi gitu. Jadi mungkin misal nih teknik relaksasi, mungkin Mbak Nas kan sebenarnya udah punya gambaran kan ya gimana teknik relaksasi gitu kan. Kalau dari Mbak Nas gambarnya seperti apa sih teknik relaksasi itu? Mungkin kalau dari aku kayak itu sih, lebih kayak nerima, terus aku kayak terus kayak batin kayak nggak usah dipikirin, ini tuh kayak cuma omongan doang gitu kan, kenyataan nggak kayak gitu. Menurut aku sih gitu ya. Iya, betul sekali yang dibilang sama Mbak Naras. Jadi coba misal nih dengan teknik relaksasi ini, nanti ketika Mbak Naras misal dihadapkan lagi nih pada suatu kondisi yang kayak gitu, mungkin pasti kan ketika dengar kayak gitu pasti perasaan yang apa ya akan kita terima. Pertama-tama pasti tuh nggak senang, nggak nyaman gitu kan. Kita kayak rasanya pengen marah, entah mungkin kita pengen teriak, pengen apa, jadi pengen yang lain-lain lah, yang mungkin ke arah negatif yang sebenarnya hal negatif itu tuh wajar gitu. Cuman kan kita juga perlu untuk mengontrolnya. Nah, mungkin bisa dengan teknik relaksasi ini, misal ketika nih besok dengar, Ras, ini loh kemarin si ini ngomongin kamu gini. Nah, kalau itu mungkin memuncak perasaan itu ya, bisa coba untuk duduk dulu. Mungkin kalau perlu sandaran bisa nyandar dulu gitu kan ya. Terus habis itu pejamkan mata sebentar, terus habis itu tarik nafas ya mungkin 2-5 detik, ditahan sebentar berapa detik, hembuskan. Coba itu di repeat beberapa kali, baru habis itu Mbak Naras berikan tanggapan gitu. Jadi ketika ada temen yang kayak gitu, Mbak Naras jangan langsung takutin. Karena misalnya kan kadang temen ini ya, kita nggak tahu ya dia akan menyampaikan dengan bahasa yang kayak gimana. Kadang kan ada yang kayak mengompori gitu, misalnya kayak dia ngomongin kamu loh, kayak gini loh dan sebagainya gitu. Cuma mungkin kan Mbak Naras coba untuk ambil space dulu, kemudian Mbak Naras tarik nafas dan sebagainya. Kemudian habis itu baru habis itu kan Mbak Naras bisa tanggapi gitu loh ya. Nah mungkin harapannya setelah Mbak Naras melakukan teknik relaksasi itu tadi, Mbak Naras bisa lebih apa ya, tenang gitu loh dalam mengambil keputusan. Nah itu kalau dari Mbak Naras misalnya, tadi saya merekomendasikan teknik relaksasi ini. Kalau dari Mbak Naras gimana? Maksudnya apa, kamu setuju ya? Mungkin kalau dari aku setuju sih Bu, soalnya aku bakal tapi itu juga, soalnya kan aku juga udah pernah, tapi kayak nggak yang ingat gitu loh. Jadi kadang kadang lupa. Jadi mungkin habis ini kayaknya bakal menerapkan itu gitu. Karena mungkin berpengaruh juga kan, biar nggak pikiranku biar nggak jelek gitu ya. Oke, nah mungkin ini di sini tuh ada kontrak ini perubahan diri. Jadi di sini mungkin boleh dibaca dulu Mbak Naras. Ini nanti saya bantu tuliskan di sini untuk Mbak Naras, di mana ketika Mbak Naras dihadapkan pada apa ya, suatu kondisi itu tadi seperti itu tadi, mungkin kondisi yang memicu reaksi-reaksi negatif lah gitu. Coba untuk Mbak Naras saling melakukan teknik relaksasi selama beberapa saat sebelum kemudian mengambil keputusan gitu. Nah coba kalau Mbak Naras sudah setuju, nanti boleh ditandatangani di bawah untuk nantinya kita pantau gitu lah gimana perubahannya ke depan gitu. Setuju. Kita dalam sini ya. Sudah. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Naras. Jadi tadi sudah setuju ya. Jadi nanti harapannya, jadi ya itu tadi sih. Ketika Mbak Naras dihadapkan pada hal-hal yang memicu reaksi atau emosi negatif gitu, harapannya Mbak Naras ke depannya nggak akan terfokus pada reaksi atau emosi negatif yang datang gitu. Harapannya Mbak Naras bisa untuk ambil space dulu, tenang, kemudian coba untuk tanggapi dengan lebih positif gitu. Karena apa ya, kadang Mbak Naras merasa ini nggak setuju nggak kalau misal ketika kita dihadapkan sama reaksi atau emosi negatif gitu yang datang gitu, hal-hal negatif yang datang, terus kita langsung tanggapi saat itu juga. Kadang tuh ini dari muncul penyesalan gitu setelah melakukan itu. Rasa relate gitu ya, merasa setuju kan? Rasa sibuk. Nah itu gimana? Kalau dari Mbak Naras mungkin apakah ada pengalaman serupa itu juga yang mungkin sebenarnya itu misal kayak habis ini terus langsung bertindak kayak gini, oh ternyata disesali setelahnya kayak gitu-gitu. Sejauh ini sih kayaknya pernah nggak sih, lupa. Kayaknya pernah, tapi nggak ingat tentang apa yang Oke. Tapi setuju lah ya, setuju tadi ya. Jadi ya memang kayak gitu, kadang tuh kita perlu space dulu untuk gimana kita bisa benar-benar itu tadi menetralkan diri, kita bisa mengontrol diri supaya kita bisa mengelola emosi-emosi kita dengan lebih baik lagi gitu. Karena
maksudnya adanya emosi negatif di dalam diri itu sebenarnya nggak apa-apa Mbak Naras gitu loh. Itu hal yang wajar. Cuma gimana cara kita menanggapi itu yang harus kita perhatikan gitu kan. Jadi emosi negatif itu nggak apa-apa, cuma coba kita kontrol, kita kelola, kemudian kita tanggapi dengan lebih positif gitu. Nah mungkin dari sini tadi kan Mbak Naras sudah menceritakan ya tadi di awal seperti apa kejadiannya, mungkin yang kemudian perasaan Mbak Naras yang Mbak Naras rasakan kayak gimana, kemudian dampaknya sebenarnya seperti apa gitu kan, udah kita sempat bahas juga gitu. Nah mungkin selain kita kan udah mencapai ya tadi mungkin Mbak Naras kontrak perubahan perilaku juga, selanjutnya akan mungkin menerapkan gitu teknik relaksasi itu yang mungkin nanti akan kita pantau ya mungkin selama beberapa waktu ke depan sampai kita ketemu lagi. Boleh ya, kayaknya bakal kesini sih. Iya. Mungkin nanti kita ketemu lagi, kita akan bahas lagi lah ya kayak gimana mungkin gimana kemajuan dari Mbak Naras ketika mungkin ada hal-hal seperti itu. Nah mungkin setelahnya akan kita cukupkan gitu untuk sesi konseling kita hari ini. Tapi sebelum itu dari Mbak Naras gimana sih perasaannya hari ini setelah mengikuti konseling hari ini? Perasaannya sih lega ya Bu, soalnya aku ini nggak cerita tuh nggak ke semua temanku, maksudnya kayak teman dekatku tuh nggak pada tahu juga sih, maksudnya kayak ada yang tahu tapi nggak semua. Terus makanya aku kayak kepikiran apa aku cerita ke sini sih ya, kan mesti kan juga nggak diomongin keluar kan, jadi aku berani cerita ke sini. Terus aku dan cerita ini semua, terus aku jadi aku tahu afirmasi positif juga, jadi mungkin aku bisa lebih baik ke depannya. Jadi aku kayak nggak bakal langsung mikir jelek-jelek gitu loh. Mungkin aku bakal apa sih, relaksasi. Nah jadi misalnya pada cerita aku bakal nerapin itu, oke. Jadi nggak yang langsung jelek-jelek dan ini ya. Jadi kayak oke, coba dulu gitu. Oke, bagus sekali ya Mbak Naras. Saya rasa ini ya dari apa ya, gimana cara Mbak Naras menyampaikan hari ini udah cukup ini lah ya, cukup paham mungkin ya setelah ini harus seperti apa gitu ya. Mungkin harapannya juga apa ya, apa yang Mbak Naras dapatkan hari ini dari sesi konseling kita hari ini juga bisa berakibat atau mungkin menimbulkan dampak yang positif gitu ya ke Mbak Naras gitu. Semoga hasilnya tidak malah membawa Mbak Naras pada hal-hal yang negatif juga kayak gitu ya. Nah mungkin itu tadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih gitu juga ke Mbak Naras. Saya senang sekali mendengarnya kalau Mbak Naras bisa lega gitu loh, setidaknya lega setelah bisa cerita ke sini gitu. Saya mengucapkan terima kasih Mbak Naras sudah berkenan untuk kemarin bikin janji dengan saya, kemudian hari ini ketemu dan juga sangat apa ya aktif gitu dalam konseling kita hari ini. Mbak Naras mau menceritakan dengan baik, dengan runtut lah ya tadi apa-apa saja yang perlu Mbak Naras ceritakan hari ini gitu. Saya sangat bangga gitu loh karena apa ya, dari Mbak Naras kemarin mau bikin janji gitu atau dengan saya hari ini itu udah merupakan suatu langkah awal yang baik gitu loh Mbak Naras, dari Mbak Naras sendiri yang ingin mengatasi masalah yang sedang dialami Mbak Naras gitu. Jadi harapannya kalau ke depannya misal Mbak Naras menemukan kesulitan lagi, menemukan apa ya mungkin ya sebenarnya harapannya enggak ya, cuma kalau memang sampai menemukan kesulitan lagi, menemukan mungkin hambatan atau permasalahan lagi, mungkin Mbak Naras bisa untuk segera untuk gimana caranya Mbak Naras mencari solusinya gitu. Entah mungkin bisa dengan cerita dulu ke sini juga boleh, atau mungkin cerita ke teman atau cerita ke siapa, pendapat dengan siapa gitu. Karena apa ya, sesuatu yang selalu dipendam sendiri itu nanti hasilnya juga nggak akan baik gitu ya Mbak. Oke, mungkin karena sudah tadi kita akhiri ya kegiatan konseling kita hari ini, karena rasanya Mbak Naras sudah cukup ini ya. Nah, mungkin sebelum benar-benar diakhiri ini ada lembar refleksi. Mungkin ini di sini ada gimana sih perasaan Mbak Naras setelah mengikuti ini. Kemudian mungkin di sini ada deskripsi singkat terkait mungkin apa sih yang Mbak Naras rasakan atau mungkin pahami itu setelah mengikuti konseling hari ini. Boleh diisi dulu. Iya. Angka kecil. Sudah. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya Mbak Naras sudah mengisi juga lembar refleksi hari ini. Sekali lagi saya benar-benar mengucapkan terima kasih gitu karena Mbak Naras sudah sangat kooperatif dalam kegiatan konseling hari ini. Tadi saya
apa yang dari refleksi dan sebagainya juga Mbak Naras mau mengisi dengan sangat baik juga gitu. Harapannya setelah ini semoga apapun masalah yang Mbak Naras alami gitu bisa segera benar-benar terselesaikan juga gitu. Nah mungkin untuk tadi kan kita sudah sempat membahas ya, nanti setelah ini kita perlu ketemu lagi untuk gimana membahas kemajuan Mbak Naras setelah mengikuti counseling hari ini. Nanti bisa kita jadwalkan melalui WA aja, nggak apa-apa? Nggak apa aman. Oke, mungkin nanti kita jadwalkan, kita cari jadwal yang pas antara Mbak Naras dan juga saya gitu ya. Mungkin kalau sebelum benar-benar ditutup dari Mbak Naras ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup sih Bu. Iya ya. Oke, kali gitu sekali lagi terima kasih ya Mbak Naras. Kali ini mau langsung pulang atau masih mau di sini? Mau itu sih, mau keluar. Mau keluar ya. Ditungguin. Oh iya,